kabar semua? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Nah, seperti biasa nih adik-adik, kakak mau ajak adik-adik semua untuk beribadah bersama-sama. Sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Bapa boleh mengizinkan kami untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah ini, biarlah Bapa yang memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kakak mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Bapa aku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Kita akan mendengarkan cerita Tuhan, namun sebelumnya kita angkat pujian Firman Jadi Manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Kaulah juru selamatku,
menjadi manusia, diam di antara kita. Nada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap celah. Adik-adik, sebelum kakak akan bercerita firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena hari ini kami diberikan waktu untuk mendengar dan belajar cerita Tuhan. Bapa, berkati kami, baik pikiran kami, perkataan kami, pendengaran kami, dan hati kami, supaya kami siap dan memahami cerita Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kali ini kita akan mendengar dan belajar cerita Tuhan. Tapi sebelum kakak akan menceritakan firman Tuhan untuk kali ini, kakak mau menanyakan kepada adik-adik. Nih, pasti setiap kita mempunyai barang yang kita miliki. Dan barang itu pasti ada barang yang menjadi barang favorit kita, atau barang yang menjadi kesenangan kita. Atau adik-adik atau kita semua mempunyai makanan dan minuman yang menjadi favorit kita. Kalau kita makan itu rasanya mau terus kita makan. Pasti ada ya. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau barang atau makanan atau minuman itu tiba-tiba diambil sama orang lain tanpa sepengetahuan adik-adik? Pasti perasaan kita sedih ya. Tapi yang menjadi pertanyaannya, bagaimanakah sikap adik-adik jika mengalami hal yang seperti itu? Sebelum adik-adik menjawab pertanyaan ini, yuk kakak akan mengajak adik-adik untuk membaca 2 Raja-Raja 8 ayat 1-6. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkan kembali. Katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu, dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya seperti perkataan Abiel. Menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat ke-7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu, katanya, "Cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan yang dilakukan Elisa." Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, "Ya Tuhanku Raja, inilah perempuan itu dan inilah anak yang dihidupkan Elisa." Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semua kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, "Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang." Di kisah ini, Nabi Elisa sudah pergi meninggalkan kota Sunem dan ia pergi ke kota berikutnya untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah,
Suatu ketika Tuhan berkata kepada Elisa dan berpesan bahwa Dia akan mendatangkan sebuah bencana kelaparan dan kekeringan di kota Sunem, sehingga orang-orang dan hewan pun akan sulit mendapatkan makanan. Nah, setelah mendengar itu, Nabi Elisa langsung teringat oleh sahabatnya atau keluarga yang telah memberi mereka tumpangan, yaitu keluarga di Sunem. Akhirnya adik-adik, ketika mendengar pesan dari Tuhan, ia langsung kembali ke kota Sunem. Ketika mereka bertemu adik-adik, Elisa langsung menyampaikan pesan dari Tuhan yang telah ia dengar bahwa akan terjadi kelaparan, sehingga mereka disuruh untuk pergi dari kota ini, meninggalkan rumah dan ladang mereka dan pergi ke tempat kota yang ditunjukkan oleh Elisa supaya mereka penuhi dan tercukupkan. Kalau kita 1 hari aja tidak makan, pasti kita sakit ya adik-adik, perutnya merasa kelaparan. Bagaimana dengan 7 tahun? Apakah kita masih bisa bertahan hidup? Oleh karena itu, Elisa pun karena sayang sama keluarga ini, dia mau membantu dan menyampaikan. Tetapi bagaimana sikap dari keluarga Sunem ini? Apakah ia mau mempercayai perkataan Nabi Elisa? Tentu saja adik-adik, karena orang tua ini adalah orang yang taat kepada firman Tuhan. Dan ia tahu kalau Nabi Elisa ini adalah abdi Allah, hamba Tuhan, sehingga apa yang dia katakan itu pasti dari Tuhan. Langsunglah mereka bergegas menyiapkan barang-barang mereka dan meninggalkan rumah mereka untuk pergi ke kota berikutnya. Nah, kota berikutnya di mana adik-adik? Yaitu kota Filistin. Di sana mereka akan menetap selama 7 tahun lamanya dan sebagai pendatang di kota Filistin tersebut. Setelah 7 tahun lamanya dan 7 tahun pun berlalu, mereka ingat kalau sesuai dengan pesan yang disampaikan Nabi Elisa untuk kembali lagi setelah 7 tahun. Nah, bagaimana yang dirasakan oleh keluarga Sunem ini? Pasti sangat bahagia ya adik-adik. Pasti sangat senang karena mereka sudah 7 tahun tinggal di kota lain dan akhirnya mereka pulang. Mereka kembali ke rumahnya. Akhirnya mereka bergegas dari kota Filistin ini, merapikan barang-barang mereka dan pergi kembali ke kota Sunem, tempat asal mereka. Tapi adik-adik, ada sesuatu peristiwa yang membuat keluarga ini kaget. Kenapa ya adik-adik? Karena dalam pembacaan kita, kalau rumah mereka yang telah mereka tempati dan tinggalkan selama 7 tahun ini, sudah ada orang yang menempatinya. Ayah keluarga Sunem ini pun berkata kepada orang asing ini untuk pergi meninggalkan rumah mereka. Tetapi orang asing ini tidak mau adik-adik, tidak mau pergi meninggalkan. Mereka berniat melaporkan hal yang mereka alami kepada raja. Akhirnya mereka pergi ke istana raja di kota Sunem. Ketika mereka datang, Gehazi ini ternyata sedang ada di istana raja. Dia sedang menyampaikan kebaikan dan kuasa Tuhan yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Dan raja ini pun sangat heran. Dan secara kebetulan ini langsung saja si Gehazi bilang kepada raja, "Raja, ini adalah keluarga yang dibantu oleh Nabi Elisa. Ini adalah anak yang telah dibangkitkan oleh Nabi Elisa." Sontak raja pun kagum. Dan ia pun sekaligus bertanya, "Apa tujuan kalian datang ke sini?" Keluarga Sunem ini menyampaikan kalau rumah mereka sudah ditempati oleh orang asing dan ladang mereka telah dikuasai oleh orang asing. Padahal ini adalah rumah dan ladang mereka. Setelah mendengar cerita dari keluarga Sunem ini, raja pun akhirnya memiliki hati yang berbelas kasihan. Ia ingin menolong keluarga ini. Akhirnya ia menyuruh pegawai istananya untuk berpesan kepada orang asing ini. Dia menyampaikan pesan raja kalau mereka harus meninggalkan rumah dan ladang ini sesuai perintah raja. Setelah itu akhirnya mereka bisa kembali ke rumahnya. Sangat senang mereka dan mereka bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menolong mereka, keluarga Sunem ini. Dan keluarga Sunem ini pun juga sangat berterima kasih kepada raja karena telah membantu keluarga Sunem ini untuk bisa menetap kembali ke rumahnya. Ya adik-adik, dari cerita ini kita belajar
kalau Tuhan sangat sayang kepada kita. Tuhan mau menolong kita semua di saat kita akan mengalami kesulitan. Seperti yang sudah kakak jelaskan di awal untuk menjawab pertanyaan ini. Seandainya adik-adik memiliki barang atau makanan dan minuman yang kesukaan adik-adik itu diambil oleh orang lain, pasti perasaan kita sedih. Tetapi bagaimana dengan sikap adik-adik? Bagaimana dengan apa yang akan adik-adik lakukan ketika barang, makanan atau minuman adik-adik diambil oleh orang dan tanpa adik-adik ketahui? Apakah adik-adik melakukan kekerasan, yaitu dengan memukul orang tersebut atau memarahi orang tersebut? Tidak boleh ya. Sama seperti keluarga Sunem ini. Ia tidak melakukan kekerasan terhadap orang asing ini. Nah, seperti adik-adik juga, ketika adik-adik diambil, jangan kita melakukan perbuatan jahat kepada orang tersebut. Tetapi kita bisa memohon kepada Tuhan bagaimana caranya barang kita ini bisa balik. Dan juga kita bisa sampaikan kepada orang tua kita. Kita juga harus seperti raja ini, yaitu dengan berbuat belas kasihan. Dan kita jangan langsung melakukan tindakan perbuatan jahat. Kenapa adik-adik? Karena dengan marah-marah atau melakukan perbuatan jahat kepada saudara kita, adik atau kakak kita, masalah itu tidak akan selesai adik-adik. Tetapi yang ada akan menimbulkan banyak masalah. Ketika misalkan adik-adik memukul adiknya karena mengambil mainan atau peralatan adik-adik atau memarahi kakak, yang ada orang tua kita ikut marah juga. Bukannya selesai, tetapi semua orang akan menjadi masalah buat kita. Jadi kita belajar dari cerita ini kalau kita harus selalu memohon kepada Tuhan, karena Tuhan telah sayang sama kita, dan juga Tuhan akan menolong kita melalui orang-orang sekitar kita. Seperti keluarga Sunem ini yang ditolong Tuhan melalui Nabi Elisa dan Raja. Demikian juga dengan kita. Kita bisa memohon kepada Tuhan, minta tolong, dan Tuhan akan memberikan hati baik kepada orang tua kita, guru kita, atau kakak kita, saudara, dan siapapun untuk membantu kita. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, untuk tugas minggu kali ini adalah tugas kreativitas. Nah, cara mengerjakannya bisa seperti contoh berikut ini. Mari kita saksikan. Baik adik-adik, nah dari tugas ini ntar adik-adik kerjakan. Setelah dikerjakan bisa difoto hasil tugasnya, itu dikirimkan ke guru sekolah minggunya masing-masing. Ibadah kita sudah selesai, tapi sebelum selesai kakak mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian sekali lagi, yaitu Yesus cinta semua anak. Mari adik-adik kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Katakan, Yesus cinta semua. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Oke adik-adik bisa duduk kembali dan kita akan berdoa. Jadi mari kita sikap berdoa dengan lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa, terima kasih karena hari ini kami telah belajar mendengarkan cerita Tuhan. Bapa, berkati kami supaya kami selalu memohon dan mau berdoa kepada Tuhan. Bapa, ajari kami juga untuk taat dan setia dan juga mau menolong dan membantu sesama kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu supaya mereka diberi kesehatan dan juga bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami supaya mereka selalu diberikan kesehatan.
Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di minggu depan. Shalom adik-adik.